Oke, kita lanjutkan. Tadi keputus, maunya mouse malah ke putus videonya. Oke, jadi kita pakai ini ya. Jadi apa istilahnya ya? Istilahnya adalah mengubah yang tadinya sebelum integer kita rubah menjadi string pakai str ini. Jadi pakai fungsi str. Jadi kita masukkan hasil dari len-nya, mengetahui panjang dari array pertanyaan, kita masukkan ke dalam str ini gitu ya. Dengan gitu bisa jalan. Harusnya. Kita coba. Nah, di sini ketahuan bahwa str atau string dari panjangnya array pertanyaan tadi adalah 3. Berarti yang dilihat adalah jumlahnya ya. Jumlahnya ada 3. Bukan karena ini 0, 1, 2, berarti indeks terbesarnya adalah 2, bukan. Iya betul, indeks terbesarnya 2, mulainya dari 0, tapi yang dilihat adalah jumlahnya. Jumlahnya ada berapa isinya gitu. Tetap jawabannya adalah 3. Kalau kita ganti, bukan pertanyaan tapi jawaban. Jawabannya adalah panjang atau banyaknya isi dari array jawaban adalah 0 gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini ya yang bisa dipakai adalah len, digunakan untuk mengetahui isi array ada berapa. Str digunakan untuk mengubah apa ya istilahnya, kok saya lupa. Istilahnya mengubah dari integer menjadi string. Apa ya? Lupa istilahnya. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi bisa pakai cara seperti itu. Berikutnya yang bisa kita lakukan adalah ketika mengisi, yang diisi bukan lagi nama ini ya, bukan lagi nama yang ini. Jadi bukan nama, tapi yang diisi adalah jawaban. Jadi kalau diisi ya jawabannya diisi, berarti kita pakai bukan diisi pakai sama dengan ya, tapi diisi indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3 dan seterusnya gitu. Jadi bukan nama tapi apa, jawaban. Ya ini yang ada append-nya. Nggak tahu ya. Append, istilah append ini digunakan di sini untuk array, sedangkan di construct ini digunakan untuk teks. Nah, diisi dengan new text ya. Mungkin biar membantu tampil ini kita isi dengan jawaban aja. Jawaban isinya apa gitu. Tapi nanti akan masalah karena belum tentu ada isinya, mungkin saja kosong gitu. Kalau gitu sementara kita kosongin dulu aja. Ini masih kosong, kita kosongin dulu jawabannya. Nanti aja kita lihat jawabannya isinya seperti apa. Bisa kita lihat dari ininya nanti, bisa kita lihat dari debuggingnya. Jadi misalnya ini adalah nama, terus umur, terus apa tadi, nama, umur sama gender ya, male gitu. Nggak urut ya. Nah, kita coba aja kita lihat di mana ya. Cara nyarinya. Nah, saya lupa.
lupa terus. Bisa enggak ya? Didepak gitu. Jangan di deploy. Kalau ada errornya itu muncul, kalau nggak ada errornya mana enggak muncul. Ya wis, nggak tahu isinya apa. Tapi enaknya ya kita ini aja, kita lanjutkan dulu jadi tahap ini belum bisa karena belum kita lanjutkan aja dulu. Untuk di tahap berikutnya semoga bisa. Oke, jadi seharusnya ketika di append berarti kan nilai dari jawaban atau isi dari jawaban ini bertambah ya, isi dari jawaban bertambah. Maka pertama-tama ini, jadi ketika ready ini harusnya teks yang muncul ini adalah pertanyaan yang pertama ya. Tuliskan nama pemain, ini kita bisa pertanyaan yang ke 0 gitu ya. Ini yang dimunculkan. Kenapa 0 ya? Karena baru mulai kan 0 ya. Jadi ini yang muncul adalah tulisan nama pemain ini. Setelah itu yang muncul harusnya pertanyaannya, yang muncul di pertanyaan ini kita pakai dolar aja ya. Ini dot text sama dengan pertanyaan yang ke 1 harusnya ya. Dapat dari mana 0 satunya? Nah ini bukan 0, bukan 1, harusnya 1, 0 ya. Kita ganti bukan 0 tapi bukan 1 tapi len dari array jawaban. Jadi pertama-tama jawaban kan arraynya jumlahnya jumlah dari isinya 0 ya. Angkanya 0 di sini. Saya ganti jawaban. Dari sini ketika sudah di append kan bertambah jadi 1. Nah di sini juga len jawaban. Yang jadi masalah adalah nanti muncul masalah ya, nanti muncul errornya. Kita coba jalankan dulu. Ya, pertama-tama tuliskan nama ya, karena masih kosong isinya jawabannya. Misalnya kita isi 1 gitu. Enter, nah berubah ya. Jadi array ke 1, 2, 3. Nah, ini habis ini error karena ini saya isi usia pemain ini saya isi 3. Error. Nih muncul yang saya bilang tadi, harusnya muncul di sini nilai-nilainya, array-nya berapa ini. Jawabannya isinya berapa gitu. Kalau error muncul, kalau nggak error nggak muncul. Atau saya yang belum tahu cara menampilkannya. Errornya terjadi ketika ini lbl perintah.text ini mau menampilkan pertanyaan yang ke indeks yang ketiga, padahal indeks yang tertinggi ini adalah indeks kedua. Ya, di situ terjadi error. Berarti yang ini harusnya nggak bisa dilakukan. Ini hanya dilakukan ketika ini kita kasih if ya. Jadi nulis if-nya gini tanpa tanpa kurung. Apa tadi? Jadi pertanyaan ini nggak usah dolar ya. Dia habis ngajar bahasa pemrograman jadi pakai dolar. Pertanyaan ini len-nya. Ketika len dari pertanyaan ini lebih besar atau sama dengan lebih besar aja, lebih besar daripada len-nya jawaban. Ya, terus kalau nggak ada kurungnya bagaimana? Pakai titik 2 di akhir. Sama kayak fungsi-fungsi ini di akhirnya ada titik 2 ya. Jadi titik 2 ini digunakan untuk mengakhiri yaitu tadi fungsi ya, mengawali fungsi, mengawali if
Yang jadi masalah ini indentasinya bermasalah. Indentasinya bermasalah, nggak boleh ada indentasi harusnya. Nah gitu ya. Ya sekali lagi di Godot ini nggak bisa seperti PHP yang kita seenaknya enter gitu ya. Di sini ada aturannya gitu. Jadi kalau if-nya maju ke sini dia anggap bukan bagian dari fungsi yang ini nanti. Gitu. Jadi ya ini ya, label perintah ini hanya diisi dengan pertanyaan yang ke indeks keberapa ketika len pertanyaannya lebih besar daripada len jawaban, atau isi dari pertanyaannya lebih besar daripada isi jawaban. Ketika jawaban ini isinya lebih banyak atau sama dengan, jadi kalau ini 3, berarti kan harusnya berhenti karena pertanyaannya sudah habis. Nah ini kita bisa ganti else gitu ya. Berarti kalau sudah habis ngapain? Pertanyaannya kita kosongi gitu misalnya. Kita jalankan, kita isi AD, gendernya Male, usia pemain 10 tahun. Ya, hilang tulisannya dan nggak error gitu ya. Dan ketika sudah tampil semua, sudah selesai, selain dihilangkan teksnya, ini kita bisa baru isi ininya, label apa tadi namanya, label tampilnya kita isi, tampil kita isi dengan nama pemain (2) apa tadi, str ya, apa tadi, nama tadi string ya, namanya string, harusnya semua string sih. Nggak, wah kita coba tampilin aja. Tadi apa namanya, jawaban yang ke 0 tambah terus gender pemain (2). Nah ini harusnya di bawah toh, harusnya ini di bawah, ganti baris, kita pakai backspace ya, bukan backspace backslash. Kalau yang di sebelahnya shift itu kan slash, kalau di atasnya enter itu kan backslash gitu ya. Backslash n, ganti baris atau new line, itu tambah jawaban yang ke 1 terus tambah lagi backslash n umur pemain (2) plus jawaban 2. Kita coba jalankan. Ade Male 10 itu ya, munculnya seperti itu. Cuma ini adalah label yang fontnya tadi ya, fontnya biasa, bukan font yang sudah diganti, dan ini tulisannya putih, backgroundnya abu-abu, jadi mungkin tidak kelihatan. Oke, ini mungkin selain LPL perintah teksnya dikosongi, mungkin setiap kali kita masukkan jawaban, kita kosongi juga inputannya gitu ya. Jadi input dot input ya, input kebanyakan input yang i nya besar, input yang besar, dot text nggak ada ya,
Berarti untuk menghilangkan teksnya kita pakai, nah diingat-ingat dulu, pakai nah apa ya, oh iya sih, bener ya, bener. Yang salah saya cara manggilnya yang salah. Dollar input ya. Manggil itunya, teksnya kita kosongi. Jadi setiap itu kita kosongi, terus kalau sudah selesai, not found input. I besar ya. Terus selain label perintahnya dihilangkan, dollar inputnya juga kita hilangkan. Hilangkannya kalau di itu kan destroy ya. Kalau di sini enggak di destroy, tapi pakai apa ya? Pakai Q free gitu ya. Jadi seakan-akan dihilangkan gitu. Tombolnya bisa nggak dihilangkan tombolnya? Tombolnya kan bagian dari input ya. Oh, tombolnya kita masukkan bagian dari input aja, biar ikut hilang. Oke, apalagi yang kita coba bereskan yang kecil-kecil sekalian, apa ya? Biar rapi gitu. Apalagi ya? Sudah ditutup tadi ya. Oh, get focus. Grab, bukan get tapi grab. Intinya adalah setelah dikosongi nanti langsung ke situ lagi. Jadi kita kalau tadi kan harus diklik lagi, habis enter ngetik lagi, tapi kalau habis tekan tombol harus diklik lagi, soalnya sudah tidak di fokusnya, tidak di inputnya tapi di tombolnya. Jadi kita harus ngeklik inputnya untuk bisa ngisi lagi. Tadi kan seperti itulah. Kalau kita pakai grab fokus, apa yang terjadi? Kita coba jalankan. Abdul. Ya langsung di sini kita nggak usah ngeklik. Ini langsung kita bisa ngetik. Gendernya female. Umurnya 11. Ya, hilang. Muncul seperti itu gitu. Bagusnya sih pakai teks ya, bisa diganti warnanya, mungkin bukan warna putih ya. Ini kurang kelihatan. Apalagi yang bisa diganti, juga bisa dirata tengahkan kalau kita pakai rich text ya. Oke, tapi sementara ini dulu aja deh, nggak apa-apa label. Mungkin berikutnya kita lanjutkan itu dan kita nyoba hal yang lain. Ini kita ngotak-ngatik dengan inputan array. Hari ini kita nyoba array, kita nyoba ngisi array, lalu melakukan if gitu ya. Buat notepad lagi. Apa saja yang dilakukan? Tadi kita mengisi dan menampilkan isi string ya. Terus ini ya, tadi kita ngisi nama. Terus kita lakukan hal yang sama, mengisi
array, membuat dan mengisi array, terus menggunakan perintah len untuk mengetahui, jadi bisa dibandingkan juga, dimasukkan ke dalam if gitu ya, len. Terus keempat kita nyoba str tadi untuk mengubah integer jadi string, terus kita nyoba if tadi, terus kita nyoba macam-macam ya, kita nyoba macam-macam tadi untuk membuat supaya lebih bagus tadi, kayak untuk menghilangkannya queue itu antrian gitu. Free ini untuk menghilangkan atau tidak menampilkan objeknya tidak ditampilkan. Terus grab focus untuk pindah ke fokusnya dipindah ke objek yang kita tentukan. Ada lagi mungkin yang belum kita bahas tadi, fungsi yang memanggil fungsi lain tadi juga, walaupun nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau meskipun fungsi yang ini tadi dipanggilnya pakai sinyal, tetap bisa diperlakukan sebagai fungsi biasa ya, bisa dipanggil fungsi lain, fungsi memanggil fungsi sinyal, bisa gitu. Ini yang tadi kita lakukan, kita coba lakukan hal yang lain di video berikutnya. Semoga kita sudah pindah sih, kita tambah dengan kita pindah belajar hal yang lain lagi. Mungkin di menu atau yang mana, nanti kita lihat videonya ya. Mungkin itu aja, saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.